Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Pak Yusuf Warsim dari Kompolnas, ada Kang Asep Iwan Iriawan dan juga Bang Martin Lukas selaku kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Saya kembali lagi ke Kang Asep karena saya ingin tahu Kang Asep tanggapan terkait bagaimana nanti sidang untuk anak buah dari Ferdy Sambo atau mantan anak buah. Saya ingat Kang Asep mengatakan bahwa seperti pelaku penembakan Baradae yang bisa saja sampai bebas kalau memang ia melakukan perintah dari Ferdy Sambo, terutama juga kalau ini di bawah tekanan. Sehingga memang perlu ada benar-benar pendalaman mengenai peran tiap-tiap dari anak buah ini. Nah, bagaimana juga untuk anak buah lainnya? Ada beberapa yang juga terlibat dalam berbicara dengan keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, bahkan ini sampai melibatkan, sekarang jadi obrolannya melibatkan seorang yang terlibat dengan judi online dan lain-lain. Nah, bagaimana agar bisa melihat semuanya itu dan semuanya bisa berjalan dengan adil, terutama bagi mereka khususnya yang memang tidak tahu bahwa sedang membantu sebuah tindakan pidana, Kang Asep? Ya, karena disangkakan ada 340, diyuntokan 55 dan JIS ya, dijuntiskan 56, artinya apa? Kelak yang harus dibuktikan itu ya oleh jaksa itu adalah perbuatan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Dan ketika pembunuhan berencana jelas kalau sekarang fakta kita udah tahu lah ya sebagai manus ministranya, manus dominusnya, aktor intelektualnya adalah FS, itu tidak akan terlakukan lagi. Tinggal bermain di hukuman berapa, mau mati, seumur hidup atau penjara, itu aja persoalannya kan. Ya, hanya itu kalau S. Kalau E jelas dia pelaku. Cuman pelaku tadi saya bisa katakan, cuman kalau nanti dia bisa menggunakan pasal 51 di jure de facto dia ada perintah jabatan, sekali lagi ya, itu sebenarnya banyak, dia bisa bebas ya karena dia melaksanakan perintah jabatan dalam situasi tertentu. Nah, yang memang jadi masalah itu misalkan RR, KM kan didakwakan sekarang nanti kelak membantu atau ikut serta. Nah, bagaimana nanti jaksa peran RR, apalagi perkembangan RR kan berkembang sekarang kan, perubahan keterangannya itu juga harus pada perhatian. Tapi kan jelas di situ harus jelas. 3 kata sering saya katakan, cermat, jelas, ya, lengkap, CJL itu kan. Nah, itu hati-hati. Kemudian juga ada peran-peran yang lain, PC juga kan. Nah, orang-orang ini pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan sekali lagi ketulusertaannya atau membantu. Nah, nanti kan di fakta-fakta persidangan akan terungkap ya bagaimana yang dilakukan KM, apa yang dilakukan RR gitu kan. Kalau R jelas dari awal mengakui dia melakukan penembakan. Gitu. Soal sekarang ada penyangkalan dari FS atau yang lain tidak menembak itu soal urusan lain. Tapi unsur menghilangkan nyawa itu sudah telah terbukti ya. Tinggal bermain di pelapat jumlah hukuman. Nah, sekarang juga ada kan yang melibatkan obstruction of justice-nya kan, melibatkan 90 lebih atau berapa puluh, nanti Pak Yusuf lebih tahu jumlahnya. Nah, itu juga nanti kan perannya dihukum, cuman kan ancaman hukuman mereka kan 9 bulan gitu kan pidananya kan. Nah, kecuali kalau ada pasal-pasal lain. Jadi kalau yang kena obstruction of justice itu karena pasalnya hukumannya termasuk kategori ringan, nah ya terlepas mereka di PPDH kan gitu kan, nah itu mungkin mainnya di situ. Cuman bagi yang 5 orang ini yang jadi masalah tadi kan, kalau saya tinggal hanya pilihan kan, mati seumur hidup atau 20 tahun, itu aja pilihannya kan. Nah, sekarang PC kita belum lihat karena belum dengar perkembangannya kan, kita belum masih meraba-raba peran PC ini gimana gitu dalam ketika kejadian di lokasi gitu kan. Makanya saya bilang tapi kita bersyukur kalau seandainya RR ikut dengan E memberi kejelasannya sejujurnya ketika fakta di TKP itu saya kira akan menguatkan gitu kan bahwa peran FS itu gimana, peran KM gimana, peran R gimana. Maka saya bilang dakwaannya harus hati-hati ya, sekali lagi harus teliti tadi kan dalam bahasa hukumnya cermat, jelas, lengkap. Kalau urainya tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap, hati-hati bisa lolos kok gitu ya, karena jelas kalau itu batal demi hukum itu 143 mengatur. Jadi kalau dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap ya itu bisa batal demi hukum. Tapi saya percayalah jaksa-jaksa di kejaksaan itu, saya percaya 2 orang jaksa ya tidak setidaknya jangan tidur Pak Fadil Jumhana maupun Direktur Supadi adalah orang-orang yang berpengalaman. Tapi saya pikir jangan sampai nanti, karena selama ini kan kita lihat pengacara FS, KM juga kita belum lihat, PC juga kan belum nampak kan, seolah mereka takut, khawatirkan mereka takut menjipat senjata utamanya gitu yang akan dikeluarkan di persidangan. Tapi kita kan terawal semua kan persidangan ini. Nah, tadi diingatkan nih Bang Martin bahwa memang pada saat maju ke persidangan harus cermat, jelas, lengkap. Terutama ini karena berkaitan dengan pasal yang memiliki hukuman terberat, bahkan hingga hukuman mati. Ini yang menyebabkan memang benar-benar pada saat maju ke pengadilan, harus benar-benar cermat, harus benar-benar jelas, harus benar-benar lengkap. Tapi ini juga membuat resiko kalau ada yang luput saja ini, jangan-jangan seperti kata Kang Asep tadi, bisa saja batal demi hukum, Bang Martin.
Ya, memang CJL itu ya, atau cermat, jelas dan lengkap itu berlaku untuk seluruh ini ya persidangan pidana, tidak hanya di kasus FS saja. Memang itu standarnya. Oleh karena itu berkas yang dilampirkan ataupun disubmit kepada kejaksaan itu beberapa kali dikembalikan karena memang kewenangan kejaksaan untuk menentukan apakah berkas itu bisa dipersidangan atau tidak. Nah, memang ini tugas yang sangat berat manakala juga barang-barang bukti ya sudah sempat dibersihkan ya oleh petugas ataupun polisi yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan olah TKP. Nah, tapi inilah memang resiko ya dan juga PR dari kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Tidak bisa, kalaupun memang barang buktinya beneran hilang, harus mencari alternatif lain. Karena ada 5 jenis alat bukti menurut 184 KUHP ya. Carilah alternatif yang lain kalau memang salah satu barang bukti itu memang hilang gitu ya. Nah, lalu tadi yang menarik mengenai dakwaan. Memang saya setuju dengan guru kita ya, Kang Asep, bahwa memang kita baru bisa melihat keseriusan jaksa nanti ketika dakwaan itu sudah dipublikasi melalui SIPP. Ringkasannya nanti kita bisa lihat manakala perkara ini sudah P21 tahap 2, itu biasanya nanti dalam waktu beberapa minggu jaksa akan melimpahkan lagi berkas ke pengadilan. Nah, nanti ringkasan dari dakwaan ini kita bisa lihat. Menurut dugaan saya, kewenangan relatif untuk mengadili perkara nanti ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan norma-norma hukum acara ya gitu ya. Nah, makanya nanti dalam waktu dekat kalau berkas ini sudah P21 tahap 2, kami ingin melihat sebenarnya jenis dakwaannya apa sih? Apakah hanya subsidiaritas atau selayaknya seharusnya perbuatan ini adalah perbuatan berlanjut yaitu kumulatif. Nah, saya menarik tadi mengenai FS ingin mengaburkan ya melalui perintah atasan ya. Bukan terdakwa yang lain. Jadi gini, Bung Timothy, dalam pasal 51 itu ada diksi ya, pemegang jabatan yang berwenang. Nah, menurut hemat saya ya, FS itu ketika memerintah, dia jabatan itu tidak berwenang untuk memerintahkan membunuh secara ilegal. Makanya saya bilang, kalau premisnya mereka di awal itu benar, ya bahwa memang Joshua berbuat cabul, itu mungkin bisa berlaku. Tapi ini kan dipatahkan, ya tidak ada itu peristiwa dugaan kekerasan seksual, tidak ada itu pengancaman. Jadi Joshua statusnya pada saat dibantai, dia itu adalah sebagai orang yang tidak bersalah. Nah, pasal 51 ini tidak bisa digunakan untuk mengeksekusi dia. Jadi tetap menurut hemat saya ini eksekusi liar. Nah, yang terakhir mengenai sidang etik, tadi kan disampaikan bahwa menurut normanya itu kewenangan atau diskresi dari pemimpin sidang ya. Cuman kita nggak boleh menafikan bahwa keadaan ini sekarang tidak seperti keadaan normatif gitu ya. Bukan keadaan biasa-biasa saja. Ini sekarang keadaannya adalah keadaan yang luar biasa. Nah, ada kebutuhan Polri untuk memperbaiki citra. Ya, tadi kalau disampaikan bahwa jika pada saat putusan baru dipublikasi, nah ini yang menurut saya kurang fair. Kenapa? Karena masyarakat tidak bisa menilai proses demi prosesnya. Ya, kalau pada saat putusan kan berarti kita tidak bisa mengomentari lagi. Sudah selesai. Nah, pengajuan banding itu kan hanya kepada orang yang dituntut dalam sidang etik itu. Masyarakat tidak bisa. Ya, kecuali secara tidak langsung seperti kasusnya Broto Seno, itu memungkinkan akhirnya Kapolri pada saat itu dengan terpaksa membuat suatu rumusan norma baru mengenai etik. Nah, oleh karena itu saya titip pesan kepada Mas Yusuf, sampaikanlah sebagai pengawas bahwa sipil ataupun rakyat itu berhak mengetahui proses demi proses. Agar kita bisa menentukan bahwa mana-mana saja potensi-potensi orang-orang yang tidak baik, agar jangan pernah diberikan jabatan lagi, supaya Polri ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Martin. Pak Yusuf, nah saya kembali lagi terkait dengan bagaimana relasi antara Ferdy Sambo dan juga tentang anak buahnya. Tapi apa yang dikatakan Kang Asep tadi mengenai bahwa ada kemungkinan kalau memang ada kelemahan di dalam dakwaan nanti, ini akan sangat mengancam kasusnya itu sendiri, begitu Pak Yusuf. Benarkah bahwa ini masih menjadi resiko? Baik, untuk dakwaan tentu itu ada pada kewenangan jaksa penuntut umum
Kami hanya berharap dan berdoa bahwa pelimpahan berkas oleh penyidik ke JPU yang sekarang telah disampaikan ini bisa lengkap, harapannya tidak bolak-balik, ya, itu tentu harapannya. Nah, tentu sebenarnya itu ada pada bagaimana jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas-berkas yang sudah dikembalikan lagi kepada JPU. Kita berdoa itu lengkap sehingga segera P21. Yang kedua, kami melihat memang apa yang dilakukan, upaya yang akan dilakukan oleh FS sendiri tentu akan mencoba untuk berusaha meringankan diri dalam ancaman pembunuhan berencana. Salah satunya sebagaimana dalam rekonstruksi kan yang bersangkutan FS itu membuat versinya bahwa dia tidak ikut menembak. Nah, tapi semuanya itu kan nanti ada pada pembuktian. Nah, tentu kami tidak bisa mengungkapkan di sini. Nanti tentu akan bisa menguntungkan pihak, terutama pihak FS sendiri kuasa hukumnya. Ada hal yang pasti terkait dengan bukti uji balistik. Apakah itu peluru dari senjatanya Baradae atau peluru senjata yang lain, termasuk senjata HS yang dimiliki oleh Brigadir J, peluru siapa yang ditembakkan ke dinding-dinding itu kan tentu menjadi bagian dari pembuktian yang itu merupakan hasil dari para forensik uji balistik itu akan menjelaskan. Nah, apakah benar FS bisa membebaskan dia tidak menembakkan itu semata-mata untuk yang bersangkutan bisa tidak masuk dalam ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, setidaknya bisa mendapatkan ancaman minimal 20 tahun. Nah, itu kami lihat bagian dari upaya yang akan dilakukan FS. Namun sekali lagi terkait dengan bawahannya yang terlibat di dalam tindak pidana merintangi penyidikan, memang dari delik yang diancamkan terkait dengan merintangi penyidikan itu kan masuk kategori ringan. Tapi oleh sidang komisi kode etik itu dijadikan berat karena perbuatan merintangi penyidikan itu telah mengakibatkan pengaburan fakta yang itu telah menjatuhkan, sekali lagi telah menjatuhkan kredibilitas dan reputasi institusi. Jadi ini bukan main-main. Bagaimana kepercayaan publik terhadap Polri itu jatuh, yang sebagaimana yang hasil survei terakhir ini itu sekitar 50-an%. Kan ini yang menjadi persoalan yang memberatkan mereka itu, sekalipun di dalam ancaman obstruction of justice itu masuk dalam kategori ringan. Tapi dampak dari perbuatannya itu mengakibatkan kredibilitas dan reputasi institusi jatuh, sehingga patut mereka itu disangkakan dengan satu tuntutan pelanggaran kode etik berat yang sudah kita lihat sebagian telah mendapatkan sanksi administrasi PTDH. Itu Bung Timothy. Jadi efek negatifnya terhadap institusi ini juga tampaknya menjadi pertimbangan begitu ya untuk apa yang mereka lakukan. Baik, kita akan terus pantau bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih atas ikut sertanya dalam acara pada pagi hari ini Pak Yusuf. Terima kasih Kang Asep dan juga Bang Martin. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih Kang Asep.